Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta kursus online belajar pemrograman HTML. Hari ini kita memasuki sesi keempat, di mana sesi keempat ini kita akan membahas mengenai atribut di dalam HTML, yaitu style, ada formatting atau text formatting, quotation, comment di dalam HTML. Bagi teman-teman yang belum mengikuti sesi sebelumnya, yaitu sesi pertama, kedua, dan ketiga, silahkan menontonnya kembali di bawah video ini di keterangannya. Silahkan dipelajari mulai dari sesi 1, 2, dan 3 supaya nanti bisa mengikuti sampai sesi terakhir. Insyaallah mudah-mudahan jika teman-teman istiqomah tetap mengikuti belajar pemrograman HTML ini sampai kursus ini berakhir, insyaallah teman-teman bisa dan mahir di HTML. Karena HTML ini merupakan dasar dari pemrograman selanjutnya seperti PHP dan lain-lainnya. Oke, baik. Kita akan memulai kursus ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang style. Ya, style di dalam HTML. Nah, contoh penggunaan atribut style di HTML itu misalnya nih ubiquitous, bagaimana membuat tulisan itu berwarna merah dengan fontnya yang besar misalnya, atau tulisannya warnanya biru. Selanjutnya misalnya mau memberikan background di halaman maupun di tulisan, atau fontnya mau font apa, misalnya Arial Black atau sebagainya. Itu semua akan kita pelajari di dalam atribut style ini. Style atribut ada beberapa, yaitu ada background color, ini untuk merubah atau memberikan warna pada background halaman. Yang kedua, color, ini untuk memberikan warna pada tulisan. Lalu ada font family, ini untuk membuat tulisan itu atau memberikan bentuk font pada tulisan tersebut. Font size yang keempat ini adalah untuk menentukan ukuran dari tulisan. Yang kelima ini text elegant, ya. Bahasa Inggrisnya seperti ini, maaf. Text elegant. Nah, ini untuk pengaturan apakah tulisan itu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau rata di tengah. Ya, jadi rata kiri, rata kanan atau rata tengah. Nanti kita akan bahas masing-masing dari atribut ini. Rumusnya di style atribut ini adalah tag name. Tag name-nya apa? Misalnya paragraf, lalu style yang kita berikan itu apakah background color, ini properti ini isinya background color, lalu value-nya apa, nilainya. Misalnya kalau background color itu value-nya background-nya warnanya blue misalnya, berarti value-nya kita masukkan warna blue. Oke, teman-teman bisa membuka aplikasi Notepad++-nya. Kita coba mempraktekkan tadi beberapa atribut style, di mana ada background color, dan sebagainya. Oke, pertama kita buka file, lalu new, ini untuk membuat file baru, lalu ketik sintaks HTML, lalu kita tutup lagi HTML, kita save ya, Ctrl S,
kita save di folder tempat latihan kita, misalnya kita namakan background atau style ya, style 1. Oke, kita pilih save as tipenya itu ya, adalah HTML, lalu kita save. Kita zoom supaya ini lebih besar tulisannya. View, zoom, zoom lagi. Oke, saya kira cukup. Nah, yang pertama tadi adalah bagaimana cara membuat background color atau warna dari apa itu namanya, warna dari latar belakang dari halaman website kita. Pertama, kita tetap menggunakan syntax head ini untuk memberikan judul dari halaman kita. Ini head ya, head. Lalu kita buat title, belajar style background color. Kita tutup seperti ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita membuat supaya background dari halaman yang kita buat ini warnanya biru, misalnya blue ya. Nah, kita akan menaruhnya di body, di syntax body. Di body ini kita akan menaruh stylenya. Style sama dengan -2 background color ya, background color ini kita kasih misalnya blue ya, lalu -2, kemudian kita menutupnya, kita tutup lagi untuk body ini. Nah, misalnya di dalam halaman ini kita akan membuat beberapa tulisan. Misalnya kita buat heading 1, judul, tulisan ya. Ini kita buat di tengah semuanya, center, lalu kita tutup lagi center. Jadi semua konten yang ada di dalamnya letaknya di tengah. Misalnya P paragraf ini adalah contoh style background color untuk memberikan warna pada latar belakang halaman. Kita tutup P. Lalu kita save. Kemudian kita coba buka dari file ini. Tadi kita menamakan style 1, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Backgroundnya warnanya biru, lalu tulisannya berada di tengah. Yang ini heading 1, lalu ini adalah paragraf. Coba kita akan mengganti background colornya dengan warna yang lain. Misalnya blue ini kita ganti dengan red. Kita save. Lalu kita buka kembali. Nah, seperti ini. Tulisannya berganti menjadi warna merah. Atau sekali lagi kita warna apa, misalnya warna yellow. Nah, misalnya yellow.
Kita save, kita buka lagi. Nah, ini menjadi backgroundnya warna kuning. Nah, bagaimana misalnya kalau yang kita kasih background adalah tulisannya? Tadi kan yang kita kasih background adalah halamannya. Ini kita coba memberikan background pada tulisan. Misalnya ini kita ganti yellow, background halamannya jadi blue. Lalu tulisan judul ini kita ganti backgroundnya dengan warna kuning misalnya. Ya, kita akan masukkan stylenya. Stylenya berada di dalam H1. Style sama dengan titik 2 di atas, background color, lalu titik 2, kita pilih yellow, kemudian titik 2, nah, seperti ini. Kita coba save, lalu kita buka file latihan kita, klik 2 kali, nah seperti ini. Jadi backgroundnya warna biru, lalu judul tulisannya ini warnanya, background judul tulisan warnanya kuning. Silakan dicoba supaya terbiasa, dicoba terus, diulang terus supaya terbiasa dalam pengertian coding. Selanjutnya kita akan membahas mengenai color style pada tulisan. Jadi yang tadi background color, yang sekarang ini color. Ya, misalnya kita akan memberi warna pada tulisan pada paragraf ini. Pada tulisan ini adalah contoh style background color. Kita coba berikan style, lalu sama dengan titik 2 color, titik 2, lalu kita kasih ke warna, misalnya warna merah, misalnya red, seperti ini. Oke, nah, kita lihat hasilnya. Jangan lupa di save dulu, lalu kita buka filenya. Maka bisa kita lihat tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Nah, bagaimana misalnya ketika background color dan color kita jadikan satu tempat? Misalnya background colornya yellow tapi tulisannya warna lain misalnya. Nah, caranya cukup dengan cara setelah yellow ini kita tulis, kita kasih titik koma, lalu kita kasih color, lalu warna dari tulisan tersebut misalnya red misalnya. Oke, kita save, kita buka kembali filenya. Nah, seperti ini. Tulisannya yang tadinya hitam menjadi merah. Selanjutnya adalah atribut font. Jadi atribut font ini untuk memberikan tulisan tersebut font yang berbeda. Misalnya di paragraf tersebut kita akan memberikan font Arial atau Verdana misalnya. Maka caranya adalah kita tulis lagi, misalnya H, heading 1, kita kasih style font ya, font titik 2 di atas, font family, lalu titik 2, kita kasih misalnya Verdana.
tutup, lalu kita namakan misalnya belajar font di HTML. Oke, kita tutup. Lalu misalnya di paragraf, kita buat paragraf, fontnya kita kasih Arial misalnya. Maka caranya sama, P style sama dengan titik 2 di atas, lalu font family, lalu Arial, kemudian titik 2 di atas ya. Nah, kita masukkan konten di dalamnya, misalnya ini adalah font Arial. Caranya sangat mudah dan enak dipahami. Kita tutup kembali paragrafnya. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita coba melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat perbedaan antara font di atas dengan font di bawah. Di atas kita menggunakan font Verdana, yang bawah kita menggunakan font Arial. Selanjutnya misalnya kita mau ganti font yang di atas. Coba kita ganti dulu, blue-nya ini terlalu cerah. Kita ganti dengan warna red misalnya ya. Lalu ini colornya kita kasih warna white. Nah, ini juga white. Oke. Nah, misalnya kita ganti yang atas dengan font Arial misalnya. Cukup caranya menambahkan titik koma setelah huruf white, lalu font family, kemudian titik 2, lalu Arial misalnya. Kita save. Lalu di paragraf yang di atas kita kasih font berbeda, misalnya font Courier ya, font Courier. Kita coba font family titik 2 Courier. Kita coba ya. Kita save. Lalu kita coba buka. Nah, seperti ini contohnya. Judul tulisan ini fontnya Arial. Lalu ini adalah contoh ini fontnya Courier. Ya, silakan teman-teman dicoba bagaimana cara merubah font atau memberikan font yang berbeda di tulisan di HTML. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran font atau font size. Caranya sama seperti yang di atas. Kita coba membuat paragraf. P lalu style sama dengan titik 2 di atas, lalu font size ya, atributnya font size, lalu titik 2, kemudian kita sebutkan berapa pixel ukurannya, misalnya 35 pixel. Ukurannya di sini adalah pixel. Lalu kita tutup. Nah, kita coba buat tulisan namanya ini adalah font size. Kita tutup kembali. Kemudian kita save, lalu kita buka file latihan kita, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Misalnya kita akan merubah menjadi
55 pixel. Kita Ctrl S, lalu kita coba buka. Nah, seperti ini tulisannya. Atau kita menggunakan persentase, misalnya 300%. Kita coba save, lalu kita buka. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau merubah menjadi 700%. 700%, lalu kita save, lalu kita buka, kita lihat perbedaannya. Nah, ini ukurannya 700%. Kita bisa menggunakan dua alternatif. Yang pertama adalah menggunakan pixel, yang kedua adalah persentase. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran teks. Ukuran teks atau ukuran tulisan. Formatnya, format atributnya adalah style sama dengan -2, lalu teks alien, ya, teks alien -2. Kemudian kita tentukan apakah rata kiri atau rata kanan. Coba kita buat rata kiri, lalu -2, kita tutup, kemudian kita buat tulisan. Ini adalah contoh untuk membuat tulisan rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Kita perbanyak, kita drag dulu, lalu copy, Ctrl C, kita paste, kita perbanyak, lalu kita tutup dengan paragraf. Kita coba save, lalu kita buka file latihan kita. Kita lihat ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini rata kiri. Nah, bagaimana kalau misalnya rata kanan? Rata kanan tinggal kita ganti left menjadi right. Seperti ini, lalu kita save, lalu kita lihat hasilnya. Oh, bukan ini ya. Yang style 1, nama file yang latihan kita. Nah, seperti ini. Ini rata kanan. Nah, kalau misalnya kita mau buat rata tengah, tinggal kita ganti right menjadi center. Oke, seperti ini. Lalu kita coba save. Kita coba buka kembali. Nah, ini adalah tulisannya dalam posisi rata tengah. Silakan teman-teman coba nanti format atribut di tulisan, ya, yang dimana tadi kita bahas style atribut. Selanjutnya kita akan membahas tentang atribut text formatting. Beberapa elemen di dalam text formatting yaitu B. B ini untuk mempertebal tulisan. Ini sama dengan strong. Jadi kita mau mempertebal beberapa teks, ini kita menggunakan atribut ini. Kemudian italic dan EM. EM ini sama juga. Bentuk tulisannya adalah miring. Kemudian mark. Mark ini untuk memberikan background huruf. Misalnya hanya kata small market aja kita kasih background, maka kita menggunakan mark. Nah, small ini untuk membuat tulisan agak kecil dari yang lain. Atribut del ini untuk kita membuat garis hapus di dalam tulisan.
Nah, kalau ins ini untuk underscore. Kalau di dalam Word itu underscore atau ada tanda garis di bawah tulisan. Kalau untuk sub ini adalah untuk membuat tulisan agak ke bawah dari yang lain. Misalnya kita buat tulisan O2. O2 itu duanya di bawah, kita menggunakan sub. Nah, kalau misalnya kalau sub itu tulisannya agak ke atas. Misalnya kita tulis derajat. Misalnya 23 derajat, angka 0 di atas itu menggunakan sub. Mari kita coba praktekkan dari teks formatting yang tadi. Caranya adalah, misalnya yang kita mau perbesar ini, tulisan ini adalah contoh rata-rata kena habis ini. Cara mudah, yaitu sebelum huruf I ini kita beri tanda B, ya. Atribut yang pertama kita coba adalah B. B ini bold. Kita coba masukkan B. Lalu kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Klik file latihan kita. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi kita berikan atribut B, maka tulisan tersebut akan lebih tebal daripada yang lainnya. Lalu kita coba menggunakan strong. Kita ganti B ini dengan strong. Kita tutup kembali. Ya, kita coba save. Lalu buka kembali file latihan kita. Nah, sama juga. Maka tulisan tersebut menjadi tebal. Selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan atribut I. I itu untuk membuat tulisan menjadi miring. Misalnya strong ini kita ganti I. Lalu yang di bawah juga kita tutup I juga. Kita coba save. Lalu kita buka files latihan kita. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini tulisannya miring. Lalu kita coba kembali untuk menggunakan atribut EM. EM ini mirip sama dengan II, yaitu untuk membuat tulisan menjadi miring. Oke, kita coba save, lalu buka file latihan kita. Maka tulisannya menjadi miring juga. Selanjutnya, bagaimana misalnya kita membuat ada mark atau warna di belakang tulisan. Caranya sama, kita menggunakan atribut mark. Lalu kita tutup lagi dengan mark. Lalu kita save. Kita buka kembali file latihan kita. Nah, seperti ini. Kita berikan mark tulisan atau background belakang dari tulisan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai del, atribut del. Atribut del ini untuk memberi garis hapus di dalam tulisan. Kita coba save, lalu kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Maka tulisannya ada garis hapus di tengah-tengahnya. Selanjutnya, atribut inset atau ins
ya. Kita buka dengan atribut INS, kita tutup kembali dengan INS. INS ini adalah untuk memberi garis bawah di dalam sebuah tulisan. Kita coba save. Lalu kita buka file latihan kita. Kita lihat ini. Di bawah tulisan ada garis. Selanjutnya kita akan membahas atribut sub. Atribut sub ini itu untuk membuat tulisan agak ke bawah sedikit. Misalnya kita buat tulisan O2. Kita buat paling bawah atau paragraf baru lagi. P. Lalu kita berikan style, atau nggak usah kita style. P ini adalah tulisan contoh sub untuk tulisan O. Lalu kita berikan kata sub di sini, kemudian 2, kita tutup lagi sub, lalu kita save. Jangan lupa tutup paragraf tersebut, ya seperti ini. Kita coba save, lalu buka file latihan kita. Kita scroll ke bawah hasilnya. Nah seperti ini, tulisannya agak ke bawah daripada aslinya. Selanjutnya kita coba membuat format sub, SUP, ya. Kita buat paragraf baru. P ini adalah tulisan contoh sub untuk tulisan misalnya X2, ya. X, lalu kita buat sub 2, kita tutup kembali sub. Jangan lupa untuk menutup atribut P atau paragraf, lalu kita save. Kita buka file latihan kita. Bisa dilihat di sini X2, 2-nya lebih tinggi daripada tulisan yang lain, ya. Tadi kita udah coba semua. Yang belum small, ya, kita buat small, tulisannya lebih kecil. Misalnya yang tadi di atas kita masukkan atribut small. Nah, ini kita buat, tutup lagi dengan small, lalu kita save, lalu kita lihat hasilnya, ya seperti ini. Tulisan yang kita beri atribut small lebih kecil daripada yang lainnya. Oke, demikian untuk tutorial hari ini. Insya Allah kita besok lanjutkan dengan pembahasan quotation dan lain-lainnya. Silakan dipraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini di sesi keempat. Semoga teman-teman dapat mengikuti dari sesi 1 sampai ke-4 supaya tidak tertinggal. Demikian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.